Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di sesi pertemuan mata kuliah praktikum jaringan komputer. Di sesi ini akan dibahas tentang tunnel. Tunnel ini dibahas di pertemuan 10 sampai dengan pertemuan 11. Ya, tunnel itu apa sih? Tunnel itu apa? Metode untuk menyelubungkan paket data di jaringan, atau biasanya disebutnya itu sebagai perantara, atau istilahnya di pipa dalam suatu jaringan publik, dan nanti ada tunnel atau pipa yang dijadikan sebagai jalur privat. Nah, dalam pengiriman datanya, jika kita menggunakan tunnel, setiap paket data yang dikirim itu akan mengalami sedikit pengubahan atau modifikasi, yaitu penambahan header dari tunnel itu sendiri. Dan saat si data itu sampai ke tujuan, maka akan dikembalikan ke data yang aslinya. Jadi si headernya itu akan dilepas. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang tunnel yang ada di mikrotik. Ada apa aja sih yang kita bisa terapkan atau kita aktifkan fungsi tunnel pada mikrotik. Nah, kalau kita lihat tunnel di mikrotik itu, kita bisa lihat di menu interface. Nah, seperti yang terlihat di sini, ada beberapa tunnel. Mulai dari yang paling atas, ini EOIP tunnel, IP tunnel, GRE, VLAN. Ini kalau VLAN nggak masuk ya, cuma yang pertama ini EOIP, IP tunnel, GRE, terus ke bawah nih ada yang 4 tunnel, terus IPv6. Jadi ada yang versi 6, ada yang versi 4. Nah, ini sampai yang paling bawah nih, nanti kita juga bahas tentang POE. Nah, kalau kita lihat di router mikrotik seperti ini. Nah, ini. Jadi dia ada di tunnel yang ada di mikrotik itu ada di menu interface. Nah, ini interface. Nah, jadi di sini ada beberapa tunnel yang kita bisa gunakan di mikrotik atau di router mikrotik. Nah, tunnel itu biasanya dibuat atau diaktifkan untuk apa sih? Nah, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini VPN. Nah, kaitannya tunnel itu biasanya kaitannya sama VPN atau Virtual Private Network, atau jalur privat di jaringan. Nah, VPN itu biasa disebut VPN. Jadi tadi biasa kita kenalnya VPN itu biasanya untuk jalur pribadi atau jalur privat. Nah, VPN ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih. Nah, biasanya kalau yang secara umum VPN itu digunakan untuk meloncat atau melewati jaringan publik untuk istilah mencapai jaringan yang akan dicapai atau akan dituju. Itu biasanya kita menggunakan VPN. Nah, VPN di sini kalau kita mengaktifkan atau membuat jalur VPN, kita butuh yang namanya tunnel. Nah, tunnel itu sebagai medianya atau sebagai penghubungnya. Jadi setelah tunnel terbentuk, baru si virtual private network itu kita bisa jalan istilahnya kalau misalnya ada dua titik, misalnya titik LAN A atau office A sama satu lagi office B. Nah, office A sama office B udah terbentuk satu tunnel. Nah, untuk melewatkan si VPN-nya, jadi kalau tunnelnya udah ada,
tinggal kita aktifin si VPN-nya. Misalnya si privat networknya itu kita mau seperti apa, misalnya jaringan di Office A itu ada server yang, terus di jaringan Office B itu kliennya. Nah, misalnya si VPN itu difungsikan sebagai akses dari jaringan Office B ke Office A itu secara privat, atau hanya bisa diakses melalui si VPN. Jadi kalau kita akses ke internet, kita nggak bisa langsung akses ke web yang ada di Office A. Itu biasanya contoh penggunaan VPN. Jadi kalau dijabarkan ini yang poin kedua, VPN adalah cara aman untuk mengakses local area network dengan menggunakan internet atau jaringan publik. Jadi dengan memanfaatkan jaringan internet, kita bisa akses local area network yang ada di, contoh yang di kantor kita, atau dari jaringan internet kita bisa akses IP privat dengan bantuan si VPN. Nah, VPN itu jalan di tunnel yang sudah terbentuk. Nah, VPN itu kuncinya itu si tunnel atau terowongan. Jadi untuk lewat VPN itu harus ada tunnel yang terbentuk. Jadi koneksi VPN bisa terjadi jika ada tunnel yang sudah terbentuk. Nah, biasanya si VPN ini selain digunakan untuk ini misalnya untuk akses local area network yang ada di kantor kita melalui jaringan internet. Nah, biasanya juga dipakai untuk koneksi internet atau mengambil bandwidth dari internet, atau kita misalnya punya layanan internet di rumah tapi bandwidth internasional itu kecil, tapi kita punya pipanya itu atau pipa bandwidth lokal itu dia 10 mega, misalnya si lokalnya itu cuma misalnya 9 mega, sedangkan internasionalnya cuma 1 mega. Nah, kita pengen memanfaatkan bandwidth internasional yang ada di kantor misalnya. Nah, di kantor misalnya si jalur internasional besar. Nah, kita bisa memanfaatkan dengan mengaktifkan VPN ke kantor. Jadi nanti bandwidth yang didapatkan itu internasional itu bisa lebih besar dibanding kita menggunakan yang ada di rumah. Atau yang sekarang banyak juga ada provider yang menyewakan akun VPN untuk akses ke jalur internasional, itu juga ada. Jadi itu beberapa fungsi VPN. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan selanjutnya, nah ini apa aja sih yang ada di MikroTik router tunnel itu? Kalau kita lihat di sini, nah ini, kalau interface di MikroTik itu ada beberapa, ada EOIP tunnel, IP tunnel GRE, terus ada lagi nanti ada PPPoE, L2TP juga termasuk. Nah, ini dari beberapa yang ada di sini nanti kita bahas yang paling sering digunakan, itu ada 4. Yang pertama EOIP tunnel, terus nanti yang kedua ada PPTP, terus ketiga ada L2TP, sama yang keempat itu ada PPPoE. Nah, ini satu persatu kita bahas. Yang pertama EOIP. Nah, nanti untuk simulasinya saya buat di video yang berbeda. Nah, ini saya jelasin teorinya dulu. Nah, ini contoh penerapan tunnel EOIP, Ethernet over IP atau EOIP tunnel. Nah, ini EOIP ini itu termasuk protokol yang hanya ada di router MikroTik. Jadi dia cuma ada di
atau terdapat di router mikrotik. Jadi di router-router yang lain itu tidak ada tunnel EOI. Jadi hanya jalan di mikrotik. Nah, kalau kita mau mengaktifkan tunnel EOI, berarti kita harus menerapkannya itu antara router mikrotik dan router mikrotik. Jadi tidak bisa beda vendor. Nah, terus si EOIP ini bisa berjalan di atas IP address atau di berbasisnya JRE, protokol JRE, dan berjalan di koneksi IP atau berjalan di atas IP address. Nah, dia bisa kita buat di atas media kabel, itu bisa UTP, wireless, atau bisa juga kita gunakan interface yang di bridge, itu juga bisa. Atau yang Ethernet yang sudah dibonding kita aktifin, atau kita lalui juga tunnel EOI. Nah, ini termasuk tunnel yang paling sederhana di mikrotik. Ini disebutnya Ethernet over IP. Nah, ini hanya bisa jalan di mikrotik nih, atau protokol proprietary dari si mikrotik. Nah, terus ini yang di JRE nomor portnya itu 47. Nah, si EOP ini dia tidak menggunakan enkripsi, tapi dia menggunakan tunnel ID. Jadi hanya tunnel ID yang sama yang bisa terkoneksi dengan antara EOIP routernya. Nah, terus di EOIP ini minimal itu ada, kita bisa menghubungkan minimal ada 2 router. Misalnya contoh yang ada di gambar ini, dengan memanfaatkan EOIP tunnel. Kalau kita lihat dari gambar ini, syarat untuk mengaktifkan EOIP tunnel atau menghubungkan router dengan EOIP tunnel itu syaratnya masing-masing router harus sudah terkoneksi ke internet. Jadi masing-masing router bisa akses atau bisa koneksi ke IP dari si router yang akan dikoneksikan. Misalnya ini router 1 dan router 2. Syaratnya router 1 harus punya akses internet, terus router 2 juga sama harus punya akses internet, dan antar routernya itu harus bisa saling komunikasi, minimal bisa ping. R1 bisa ping ke IP public R2 dan sebaliknya. Jadi minimal harus punya IP public antar routernya. Nah, yang di EOIP ini yang menghubungkan itu ya si tunnelnya ini. Jadi dia berjalan di media virtual ya. Jadi dari yang antara R1 dan R2 dia connect internet, nah nanti yang menghubungkan antar R1 R2 itu tunnelnya. Tunnelnya itu berupa Ethernet virtual ya. Nah, nanti kita praktekkan di sesi video berikutnya. Nah, di sini contohnya apa? Misalnya R1 itu Office A dan R2 itu Office B. Nah, misalnya di Office A ini ada server. Servernya itu hanya bisa diakses oleh IP privat, jadi nggak bisa diakses dari internet. Nah, sedangkan di router 2 dia cuma bisa koneksi ke internet, tidak bisa langsung koneksi dari router 2 kita tarik kabel misalnya, itu tidak bisa. Misalnya contohnya yang R1 ini misalnya di Jakarta dan R2 misalnya di Surabaya. Nah, itu kan nggak mungkin kita narik kabel dari R1 ke R2. Makanya kita memanfaatkan tunnel EOI untuk menghubungkan antar routernya.
dengan perantara menggunakan internet. Jadi walaupun internet, tapi dia bersifat privat. Jadi nanti kalau sudah terhubung dari klien yang ada di R2, nanti bisa akses ke server yang ada di router 1 dengan hanya mengetikkan atau mengakses IP privat dari server yang ada di R1. Dan sebaliknya, si klien yang di R1 pun dia bisa interaksi dengan klien yang ada di router 2. Nah, ini yang EOI. Nah, selanjutnya yang kedua adalah PPTP. Nah, tadi yang EOI kalau kita lihat di router. Nah, ini EOIP. Kita tinggal tambahkan. Nah, ini kita tambahkan. Misalnya kita mau ke mana nih? Ke router, ini router 1, kita mau ke router 2. Nah, kalau ini EOIP nih, yang penting ada local address, ada remote address, terus ada tunnel ID. Nah, ini tiga syarat utama untuk koneksi EOIP. Nah, local address kalau di EOIP ini itu IP public dari si router yang akan kita setting ini. Nah, sedangkan yang remote address adalah IP public dari router yang akan kita tuju atau kita akan koneksikan tunnelnya. Nah, terus tunnel ID ini sebagai tunnel identitasnya, jadi harus sama antara router 1 dan router 2, baru nanti dia akan terhubung. Jadi kalau tunnel udah kebentuk, jangan lupa juga dari router 1 ke router 2, walaupun sudah terhubung tunnel, kita harus tetap membuat routingnya. Jadi misalnya PC, kalau kita lihat di sini, PC di router 2 itu segmennya 172.16.13.0, sedangkan di router 1 17.16.12.0 misalnya. Nah, ini yang router 2 17.16.13.0, sedangkan router 1 17.16.12.0. Jadi beda network. Jadi selain kita mengaktifkan tunnelnya untuk menghubungkan antara klien yang di R1 dan R2, kita harus bikin juga routing statiknya untuk bisa saling akses. Ya, selanjutnya tadi yang PPTP. Nah, ini yang kedua, atau disebutnya point to point tunneling protocol atau PPTP. Nah, ini paling banyak juga digunakan di saat kita menggunakan router mikrotik. Nah, di router mikrotik ini walaupun si PPTP ini dianggapnya kurang secure, jadi mulai banyak yang meninggalkan. Jadi vendor-vendor mulai banyak yang tidak menerapkan PPTP lagi. Alasannya itu kurang, security-nya itu kurang. Nah, terus PPTP ini kalau di router mikrotik ada dua jenis. Yang pertama PPTP client, terus yang kedua PPTP server. Nah, di router mikrotik itu sendiri, kedua jenis PPTP itu bisa kita jalankan secara berbarengan. Jadi misalnya router 1 kita aktifin PPTP server, dan di router 1 pun kita juga aktifin PPTP kliennya juga, itu bisa. Jadi misalnya selain R1 jadi PPTP server, dia juga akses juga ke router lain menggunakan PPTP klien, itu juga bisa. Dan biasanya kalau kita mengaktifkan PPTP itu biasanya selain kita koneksi antar router, kita juga bisa mengoneksi dari router, kita bisa akses menggunakan PC. Jadi PPTP servernya itu kita menggunakan router, sedangkan PPTP kliennya kita menggunakan PC kita atau Windows yang kita punya. Nah, itu juga bisa. Nah, ini perbedaan dari antara PPTP dan EOIP. Nah, EOIP kan tadi cuma jalan di router mikrotik atau protokol yang dipunyai oleh mikrotik. Sedangkan ini PPTP
termasuk protokol yang umum, jadi bisa digunakan di router yang berbeda, atau bahkan bisa digunakan dari smartphone atau dari PC Windows atau dari PC ya. Nah terus PPTP ini itu menggunakan port TCP, walaupun dia juga menggunakan G-RAID juga. Jadi TCP-nya port 1723. Nah dia ada security-nya. Di security-nya menggunakan enkripsi MPPE dengan panjang 40 dan 120 bit, walaupun sudah mulai ditinggalkan ya karena alasan security-nya jadi kurang kuat. Ini portnya 1723. Nah, kenapa dia paling banyak digunakan? Karena hampir semua OS itu support dengan PPTP client. Jadi hampir semua OS bisa dijadikan PPTP client, bahkan smartphone pun bisa. Nah, di sini kalau kita lihat di gambar ini, nah ini ada PPTP server, ada PPTP client di R2, dan ada juga yang PPTP client di Windows 10 ini ya. Nah ini juga sama, PPTP digunakan dengan tujuan untuk akses ke local area network yang ada di, misalnya yang ada di R1 atau di kantor kita. Misalnya kalau dari Windows, misalnya kita dari rumah mau akses server yang ada di kantor, nah kita bisa memanfaatkan ini PPTP client dengan akses ke PPTP server yang ada di router 1, atau yang ini, yang router 2, dia mengaktifkan PPTP client misalnya untuk akses web yang ada di router 1. Nah, sedangkan si server webnya itu hanya punya IP privat, tidak di-broadcast untuk jalur internet. Nah ini syaratnya, setiap yang akan akses ke PPTP server atau PPTP server itu sendiri harus punya koneksi internet. Jadi minimal dia bisa akses ke internet, baru dia bisa mengaktifkan PPTP server atau PPTP client. Nah ini juga nanti akan saya buatkan video yang terpisah untuk uji cobanya. Nah ini sama kayak tadi OIP, jadi penggunaannya sama, tujuannya pun sama. Cuma bedanya OIP itu tidak bisa didial dari atau diakses dari PC Windows atau smartphone. Kalau PPTP kita bisa akses dari smartphone atau Windows, karena dia protokol yang hampir semua OS itu ada atau mempunyai atau bisa menjalankan PPTP client. Dan selanjutnya saat kita mengaktifkan PPTP, nah kalau kita lihat di router, nah ini yang tadi PPTP kalau IoT itu ada di interface. Nah kalau PPTP, nah ini kan, nah ini kalau kita mau mengaktifkan PPTP client itu ada di interface. Tapi kalau kita mau mengaktifkan si R1 ini sebagai server PPTP, kita ke menu PPTP atau P3 kali. Nah ini PPTP, nah terus ke PPTP server. Nah ini ada PPTP server, SSTP, L2TP, OVPN. Ini yang bisa kita jadikan server. Nah di sini kita akan menerapkan PPTP server. Kita klik. Nah untuk PPTP server kita hanya mengaktifkan di sini enable, di-enablekan. Nah terus nanti untuk kliennya cukup mengakses ke IP PPTP server dan user akses untuk masuk ke PPTP server. Jadi setelah kita mengaktifkan ini, misalnya ini enable,
default profile-nya bisa kita setting default encryption, kita oke. Nah, PPTP bisa kita kombinasikan dengan yang di server ya, kita kombinasikan dengan PPTP script. Nah ini, dan kita lihat lanjut. Nah ini, nah PPTP script ini untuk membuat username dan password yang bisa digunakan untuk akses ke PPTP server, atau nanti juga digunakan di L2TP, atau bisa juga digunakan di POE. Jadi di sini kita bikin passwordnya, kalau bikin user dan passwordnya. Nah di triple P script ini kita bisa membuat user dan password, dan buat juga IP local address dan remote address-nya. Nah ini local address dan remote address istilahnya untuk server dan untuk si kliennya. Nah ini semua koneksi yang menggunakan protokol triple P selalu melibatkan autentikasi username dan password. Terus secara lokal, username dan password ini disimpan dan diatur dalam bagian triple P script. Jadi ada di sini. Atau kalau kita lihat di router, nah ini kita misalnya plus, nah ini name, ini usernya, password. Nah dari service ID kita bisa pilih. Nah ini bisa dibagi di L2TP, OVPN, PPPoE, PPTP, dan STP. Nah kita nanti pakai di PPTP. Nah profilnya kita juga bisa kombinasi dengan profile, atau kita bisa menggunakan defaultnya, atau yang default encryption, atau kita bisa bikin profile yang kita atur sendiri. Nah ini selain dipakai untuk PPTP, dia bisa juga dipakai untuk protokol triple P yang lainnya seperti async, L2TP, OpenVPN, PPoE, PPTP, dan SSTP. Nah nanti kita akan menggunakan fungsi ini untuk PPTP, L2TP, dan PPPoE. Nah ini triple P script. Nanti kita praktekkan juga penggunaannya. Nah ini PPTP. Terus lanjut ke yang L2TP. Nah ini pengembangan dari yang tadi, yang PPTP kan dibilangin deh sudah mulai ditinggalkan karena kurang secure, atau security-nya itu kurang. Nah dikembangkanlah yang namanya L2TP atau layer 2 tunneling protocol. Ini jenis lain dari PPTP atau pengembangan dari PPTP. Nah yang kalau tadi menggunakan port UTP 1723 yang PPTP itu, nah kalau L2TP itu menggunakan UDP port 1701. Dan ini sama juga seperti PPTP, dia mempunyai dua jenis PPTP, L2TP. Jadi L2TP server dan L2TP client. Nah ini L2TP juga bisa digunakan di berbagai router, bahkan di smartphone atau di Windows. Nah kalau di Cisco ini dikenalin nih L2 forward. Nah ini pengembangan dari Cisco dan Microsoft. Nah di L2TP kenapa dibilangnya lebih security? Karena biasanya kalau kita mengaktifkan L2TP, kita mengaktifkan juga fitur IP security atau IPsec.
IP security. Nah, nanti kita akan bahas juga di prakteknya di video yang terpisah. Nah, kalau digambarkan topologinya ini, layer 2 tunneling protokol L2TP. Nah, ini sama topologi sama seperti yang PPTP. Jadi kalau ada L2TP server, nah kita juga bisa buat L2TP server, L2TP client di router MikroTik, atau kita jalankan di satu router ini kita jalankan keduanya juga bisa. Dan L2TP client itu selain dari router, kita juga bisa buat di smartphone atau di Windows. Nah, tujuannya juga sama, untuk akses jaringan LAN yang ada di kantor kita melalui jalur internet. Syaratnya juga sama. Setiap PC atau router yang akan akses ke L2TP server, syaratnya dia harus punya koneksi internet. Jadi bisa koneksi ke internet, baru dia akan mengaktifkan L2TP client agar dapat tunnelnya. Jadi biar tunnelnya aktif, baru dia akan bisa akses ke IP privat yang ada di router 1 atau IP privat yang ada di jaringan lokal yang ada di kantor kita. Nah, ini L2TP. Kalau kita lihat di router, nah ini tadi yang triple P. Nah, di interface, nah tadi kan ada PPTP, terus ada yang kedua ini L2TP. Ini juga sama. Kita tinggal enable, terus default profile-nya default encryption, terus kita apply. Nah, ini udah aktif. L2TP ini udah aktif. Nanti kita bisa kombinasiin dengan, misalnya mau dengan IP security. Nah, ini untuk enkripsi yang lebih istilahnya lebih security lagi. Ini kita bisa aktifin yes, misalnya yes. Nah, di sini kita bisa isikan misalnya apa nih. Nanti kita coba kita praktekin dua metode. Yang pertama L2TP tanpa IP security atau no. Nanti terus yang satunya yang menggunakan IP security. Nah, ini juga bisa dijalankan di beberapa OS, karena yang L2 itu udah banyak didukung sama OS juga, atau smartphone juga ada. Nah, ini udah aktif. Nah, L2TP juga sama seperti PPTP. Dia dikombinasikan dengan PPPP atau triple P. Jadi kita membuat user passwordnya atau user aksesnya itu dari secret. Nah, ini kita buatnya di sini. Nah, di service kan kita bisa pilihnya misalnya ini L2TP, terus nanti default encryption, terus lokalnya berapa, remote address berapa, sama seperti yang PPTP. Nah, ini kan ini diibaratkan 10.10.0/30 itu ada 10.10.1 dan 10.10.2. Berarti 10.10.1 itu local address, 10.10.10.2 itu remote address. Nah, itu IP privat yang sebagai pengenal di tunnelnya. Sedangkan untuk di L2TP client, kita cara mengaktifkannya kalau di router interface. Nah, ini mana nih L2TP client. Nah, ini kita hanya butuh DL out-nya aja. Connect to berarti kita harus punya IP public dari si router 1. Nanti kita isikan di sini IP publicnya berapa, baru kita masukkan user dan password yang dibuat di secret. Kita masukin, nanti kalau cocok nanti akan terbentuk tunnel L2TP-nya. Dan jangan lupa setelah tunnel terbentuk, untuk koneksi antar IP-nya antar PC yang di router 1 dan router 2, kita harus buat routing statiknya. Ini di client kita bisa mengaktifkan juga IP security-nya dengan checklist ini. Checklist, terus kita isi security-nya sesuaikan dengan yang ada di L2TP server.
Kalau di L2TP nggak diaktifin, berarti kita unchecklist dulu. Ini unchecklist. Ya, ini L2TP. Lanjut lagi ke ini yang terakhir. PPPoE. Nah, PPPoE ini biasanya banyak digunakan oleh perangkat internet yang ada di rumah-rumah biasanya. Jadi PPO itu diaktifkan untuk mendapatkan akses internet dari provider. Nah, itu biasanya digunakan PPPoE client. Contohnya apa? Nah, PPPoE client itu sifatnya itu dial atau ngedial ya. Jadi kalau di sini disebutkan PPPoE untuk enkapsulasi frame point-to-point protokol di dalam frame Ethernet. Jadi dia berjalan di atas Ethernet. Jadi kalau kita mau mengaktifkan PPoE harus ada Ethernet yang aktif, dan Ethernet itu harus terhubung ke si router yang dituju. Misalnya apa nih? Misalnya kalau kita lihat di gambar ini, si R2 ini tidak harus ada ISP ya. Ini ISP cuma sebagai kalau nanti di virtual, ISP itu untuk membantu kita agar bisa config menggunakan Winbox. Nah, sebenarnya kalau di prakteknya, kalau kita mengaktifkan PPPoE, ini salah ya, triple PoE ya harusnya. PPPoE kita tidak perlu kabel yang ke internet. Jadi router 2 itu tanpa internet pun dia bisa mengaktifkan PPPoE client. Syaratnya apa? Dia harus punya interface yang terkoneksi langsung ke sumber yang kita mau ambil internetnya. Contohnya ini, R2 akan mengambil internet dari R1. Maka R2 harus punya kabel yang terhubung secara langsung ke R1. Jadi istilahnya gateway ya, untuk gateway-nya. Tapi gateway-nya itu apa? Untuk mengambil akses internet. Jadi kalau kita lihat, kalau yang pernah langganan internet broadband ya, atau internet bisa disebutnya ADSL, jasa layanan ADSL. Jadi kalau kita sewa ADSL atau broadband internetnya, itu kita dikasih modem sama si ISP tersebut. Nah, di modem tersebut itu yang melakukan atau yang mengaktifkan fitur PPPoE lainnya. Dia mendial ke PPoE PPoE server yang ada di pihak si ISP-nya. Melalui apa? Melalui kabel yang terhubung ke modem tersebut. Misalnya kabel FO atau wireless, itu juga bisa. Yang penting ada media yang terhubung langsung. Nah, si PPPoE itu bekerja di layer 2. Jadi dia hanya ada di layer 2. Jadi dia hanya mendeteksi MAC address ya kalau di layer 2 itu. Dan untuk PPoE itu dia harus ada di satu segmen IP yang sama. Dan PPPoE bisa berjalan di wireless, bridge, FO, tunnel, atau di VLAN juga bisa. Dan dalam satu router bisa terdapat lebih dari satu PPoE server. Ini biasanya dipakai untuk jasa layanan ADSL, untuk menghubungkan modem ADSL di dalam jaringan Ethernet. Jadi kalau yang sewa internetnya melalui modem, nah itu modem itu yang menjalankan PPPoE client. Dia ngedial ke PPPoE server yang ada di ISP.
Nah ini syarat kita mendial PPPoE client, kita harus tahu tadi username dan password dari si penyedia providernya itu sendiri. Nah banyakan ini biasanya yang nyeting dari si pihak providernya. Dan ini ada tahapannya. Dan nanti ini teori lebih lanjutnya bisa dibaca di modul ya. Nah ini gambarannya nih. Jadi ada PPoE server dan ada PPPoE client. Nah ini juga sama. Selain bisa mengaktifkan PPPoE client di router, kita juga bisa mengaktifkan di smartphone atau di PC yang kita punya atau laptop. Jadi sama kayak PPTP. Nah syaratnya tadi kalau PC berarti kita harus terhubung secara langsung ke sumbernya. Sumbernya mana nih? Contohnya gimana nih? Contohnya misalnya kita punya koneksi internet di rumah dengan bandwidth yang cukup besar misalnya. Nah kita mau sebarkan internet yang ada di rumah kita itu dengan media kabel misalnya atau wireless. Nah nanti si PC yang akan akses internet melalui PPO itu harus terkoneksi dengan kabel atau dengan wireless yang terhubung langsung dengan PPPoE server. Nanti baru dia akan terbentuk tunnel PPPoE-nya. Jadi kebanyakan PPPoE ini digunakan untuk media akses ke internet. Jadi istilahnya kita mengaktifkan PPPoE client untuk mengambil internet yang ada di PPPoE server. Dan ini juga nanti kita akan praktekkan di video terpisah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.